Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raka Putra Susetyo dengan NIM F1B021-079. Nah, saya akan melakukan video untuk memenuhi syarat responsi dari praktikum P1 rangkaian listrik. Nah, praktikum P1 rangkaian listrik ini berjudul rangkaian seri dan paralel dengan sumber DC. Nah, di modul 1 ini ya kita melakukan 2 percobaan utama, dengan setiap percobaan mempunyai 2 sub percobaan, yaitu yang pertama untuk mengetahui dan mengenal rangkaian seri dan perancangan, ya perancangannya. Kemudian yang kedua itu ada mengenal rangkaian paralel dan perancangannya. Nah, kalau di Dastionya ya, pertama-tama kita membahas ada arus arah atau arus DC. Nah, terus kedua itu ada arus AC, alternating current. Nah, terus kita bahas lagi tegangan listrik sama arus listrik. Nah, tegangan listrik itu ya beda potensial di dalam rangkaiannya itu. Nah, pokoknya gitu. Pokoknya rumusnya V sama dengan I kali R, atau V tegangan sama dengan arus dikali resistansi. Nah, apa resistansi tadi itu? Nah, resistansi itu adalah nilai tahanan dalam rangkaian. Ya, biasanya dari resistor. Nah, di resistor ini ada kode-kode warnanya. Ya, tiap resistor. Kalau di cincin itu kan ada warnanya. Nah, tiap warna itu punya angkanya sendiri. Kalau yang warna hitam itu 0, warna coklat itu 1, warna merah 2, warna oranye 3, warna kuning 4, warna hijau 5, terus warna biru 6, warna ungu 7, abu-abu 8, terus putih 9, terus emas itu untuk persentase 5%, terus perak persentase 10%, terus nggak ada warnanya berarti 20%. Nah, di rangkaian listrik ini kan tadi aku sudah bilang ada rangkaian seri sama rangkaian hubungan paralel. Nah, kalau yang rangkaian seri ini nggak ada percabangannya, berarti satu jalur saja. Jadi kalau satu jalurnya putus berarti semua jalurnya mati. Nah, kalau di paralel dia bercabang. Nah, misalnya salah satu jalur putus, nah jalur yang lainnya masih bisa nyala gitu ya. Nah, untuk percobaannya ya sama, kita cuma mengukur itu aja, tegangannya aja gitu kan ya. Dia itu udah pakai alat tuh dah ya, resistornya begitu. Nah, untuk dianalisanya ya kalau di rangkaian seri itu ya nilai resistansi total pada rangkaian seri dilakukan dengan cara penjumlahan langsung. Misalnya RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Nah, jadi nilai arus pada masing-masing resistor adalah sama. Terus misalnya ada kombinasi A dan B, didapatkan resistansi total dan arus total yang berbeda karena bedanya jumlah resistor pada rangkaian A sama B nya. Nah, dalam mengkombinasikan suatu resistor perlu diperhatikan berapa besar resistansi total yang akan digunakan sehingga dapat menentukan besar nilai dari resistor di serinya tadi itu. Nah, untuk menentukan nilai tegangan dan arus yang dibutuhkan dapat dilakukan dengan cara pembagian tegangan dan arus yang harus sesuaikan dengan besarnya nilai resistansi tadi itu. Ya pokoknya ya otak-atik aja resistornya biar dia sesuai sama keinginan itu di seri. Nah, untuk yang paralel, nilai arus total di rangkaian paralel itu lebih besar dari arus cabangannya. Nah, ini karena arus totalnya terbagi dalam percabangan tadi itu. Nilai arus total
pada rangkaian paralel lebih besar dibandingkan yang dari rangkaian seri tadi. Nah, karena nilai tahanan telah diparalelkan sehingga nilainya menjadi kecil. Nah, arus sebelum masuk percabangan di paralel itu adalah sama dengan arus total sebelum masuk percabangan loh ya. Berarti kalau sebelum masuk percabangan itu belum dibagi sama sekali. Nah, terus nilai resistansi yang diparalelkan nilai yang lebih kecil dari nilai resistansi yang sebelum diparalelkan. Ya sama lagi karena sebelum dibagi. Nah, untuk menentukan nilai tegangan dan arus yang dibutuhkan di rangkaian paralel ini dapat dilakukan dengan cara pembagian tegangan dan arus lagi. Ya sama kayak tadi, kita atur saja gitu ya sampai nilai resistor yang kita dapat yang kita mau. Nah terus kalau di nilai resistor tadi itu ya nilai resistornya, resistansi totalnya harus lebih kecil daripada nilai resistor yang diparalelkan.